Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Hakun mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin bijahi Tahar Rasul. Jud Rabbana bil qabul wahab lana kulla sun. Rabbi istajib li amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Waghfir li kulli dzunub wastur li kullil uyub wakshif li kullil kurub wakfi adzal mu'zin. Summa salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wassahbi wattabi'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya kepada kita semua sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk berada dalam majlis yang mulia, majlis ikram, indahnya ngaji kitab di Rabu malam.
Alhamdulillah kita bersyukur kita bisa ngaji seperti ini, karena di belahan bumi yang lain, di Palestina saat ini ya, mereka dibombardir oleh Zionis laknatullah, masya Allah ya. Mereka dikurung selama bertahun-tahun di Gaza itu ya, menjadi penjara terbesar di seluruh dunia ya. Dan apalagi sekarang ya, karena sudah masuk dalam zona perang itu ya, mereka bertekad untuk memutus semua rantai makanan, pasokan listrik, pasokan internet, dan pasokan air, masya Allah ya. Maka mudah-mudahan ya ini tanda akhir zaman sebenarnya ya, karena sebuah hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah, nggak akan pernah sampai ke hari kiamat sampai ya nanti kalian memerangi orang-orang Yahudi ya, sampai gunung-gunung sampai batu-batuan, kemudian pohon-pohon ya mengatakan ya Muslim ya Abdullah hadza Yahudiyun khalfi fata'ala faktur. Ini ada orang Yahudi ngumpet di sini ya, masya Allah. Ini ya hadis yang ya masya Allah ya, menjadi iktibar bagi kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan juga sebagai ibrah. Ibrahnya adalah kita satu, bersyukur kita bisa ngaji seperti ini, maka kita syukuri. Ini mohon izin, kayaknya sebagian jamaah kita masih tertahan di Tangerang. Tadi saya saya ngedorong satu film ya, filmnya bagus ya, Satu Hari Dengan Ibu ya, dan itu film ketika kita, jadi filmnya menggambarkan tentang nggak usah ngomong ya nanti ya biar penasaran aja ya, karena filmnya udah nggak diputar lagi katanya ya. Makanya Magnet Rezeki mendorong supaya bisa diputar terus itu film. Dan kita baca Al-Fatihah ya buat saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka di antara ya musuh-musuhnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah, kemudian juga ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz kita, Ustadz Haji Wahidin Masduki. Kepada beliau falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dustur ya Rasulullah. Hadirin Bapak dan Ibu, para pecinta ilmu, wabil khusus guru kita bersama Al-Ustadz Haji Nasrullah Matallah bituli hayati syarifah. Kita selalu doakan semoga beliau diberikan sehat walafiat, Allah panjangkan umur beliau dalam taat, ditetapkan iman wal Islam, diberikan keberkahan dalam sisa umur beliau, amin. Rumah tangga beliau, amin. Keluarga dan juga usaha-usaha beliau, amin. Dan mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau dalam ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertukar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang baru saja disampaikan bahwa Allah masih menjaga kita semuanya. Allah masih melindungi kita semuanya hingga dimudahkan oleh Allah dihadirkan kita di majelis ilmu. Sejatinya saat kita hadir di majelis ilmu itu semisal kita mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Orang yang datang kepada majelis ilmu itu seperti orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Karena sang pembawa ilmu, simbol ilmu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan kenal Allah, tidak akan kenal hadis-hadis kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, saya lupa suratnya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, jikalau seandainya manusia-manusia itu datang kepadamu ya Muhammad dengan dosa-dosanya yang begitu banyak. Dia datang kepadamu wastaghfara, kemudian dia meminta, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, fastaghfirullah lawajadullaha tawwabar rahimah, maka sungguh mereka akan mendapatkan Allah Zat yang Maha Mengampun. Jika Nabi Muhammad masih hidup, mungkin kita terbayang yang namanya mendatangi Nabi, tentu mungkin ke rumahnya, mungkin ke masjidnya, mungkin juga ke majelisnya jika Rasul masih ada. Rasulullah telah wafat. Yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW adalah mereka, para ulama dan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwariskan. Saat kita datang kepada satu majlis, berarti dia sama dengan datang kepada Rasulullah SAW. Karena majlis ilmu seperti ini menyambung sampai kepada Rasul SAW. Nah, siapapun yang datang ke majelis ilmu seperti ini dengan semua masa lalunya, dengan semua dosa-dosanya, fastaghfarullah lawajadullaha tawwabar rahima, kemudian dia meminta ampun di majelis ilmu itu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Allah. Maka saat duduk di majelis ilmu ini, perbanyaklah meminta kepada Allah semua apa yang kita inginkan, terutama ampunkan doa. Penjelasan ini sudah lewat, cuman tidak apa-apa kita ingatkan lagi agar semangat lagi menuntut ilmu, bahwa siapapun yang hadir ke majelis ilmu ini, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Artinya orang yang sangat bodoh, yang jika sudah ada majelis ilmu di depannya, dia melewatkannya, dia mengesampingkannya, dia berat saat untuk hadir di majelis ilmu. Nah, ini berhati-hati ya, karena tidak ada yang hadir ke majelis ilmu kecuali ingat dosa diampun, ya, hajat dikabul, kemudian lagi pahala sudah pasti, dan majelis ilmu sarana paling cepat menghantarkan seseorang untuk wafat dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Allah. Tadi kita awali majelis kita dengan pembacaan La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Ada satu oleh-oleh Ustadz Nas. Kemarin kita ziarah ke kita punya guru di Madinah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengamanahkan untuk memberikan ijazah ya, kepada siapa yang kau kenal di majelis-majelis dimanapun, untuk membaca La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 360 kali. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 360 kali. Apa khasiatnya? Allah tidak akan meninggalkan dirimu.
Artinya apapun yang menjadi kesulitan, hajat, masalah, keinginan sifatnya duniawi ataupun ukhrawi, Allah akan kabulkan. Kira-kira sanggup tidak 360 kali kita baca setiap hari, bebas waktunya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan meninggalkan kita. Ya, ajaznakum kama ajazna bihi Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Qabil tuh. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan baca hadis yang ketiga kalau nggak salah Ustaz. Masya Allah. Hadis yang ketiga. Iya. Dari kitab Shifa'us Saqim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa adama nafa' bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin radhiyallahu anhu wa ankum. Qala sallallahu alaihi wasallam abridu bit-ta'am fa innal harra la barakata fihi. Rawahul Hakim. Abridu bit-ta'am, dinginkanlah makananmu. Fa innal hara, sesungguhnya makanan yang panas itu la barakata fihi, tidak ada keberkahannya. Jelas Pak? Bu, jelas? Jelas tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas Ustaz? Udah jelas. Ayo adzan qomat. Jadi ini hadis tentang etika di dalam makan. Banyak hal yang seharusnya kita lakukan dan juga banyak hal yang seharusnya kita hindarkan. Dan ini termasuk sunnah daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, siapa yang melaksanakan ini hadis, atau artinya dia memaksakan makan saat dia panas, maka di situ adalah khilafus sunnah. Dia telah menentang atau menyelisihi sunnah. Nah, hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Hadis ini banyak dibahas oleh ulama, ya, berkenaan tentang sahih dan tidaknya, dhaif dan lain sebagainya. Al-muhim, terlepas daripada sahih dan dhaif ini hadis adalah etika, tata cara untuk kita semuanya agar tetap terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya dalam keseharian kita ini tidak pernah terlepas daripada mengingat Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah. Kisah ini diceritakan oleh kita punya guru Al-Habib Umar bin Syekh Abu Bakar dari Tarim. Beliau bercerita, dulu di Madinah ada seorang pemuda yang ibadahnya luar biasa. Dia selalu sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Nah, kita tahu keistimewaannya sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, ya. Dilipat gandakan menjadi berapa kali lipat? 1000 kali lipat, Masya Allah. Ini anak muda hebat. Setiap hari subuh, duhur, asar, maghrib sholatnya di masjid berjamaah. Wah, selalu khatam Quran di situ. Puasa, buka puasa di situ. Iktikaf di situ. Karena memang rumahnya nggak jauh dari Masjid Nabawi. Suatu hari terdengar berita bahwa anak muda ini meninggal, Pak. Meninggal dunia. Lalu orang kampung sekitar situ geger. Oh, fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal. Datang dia bertakziah. Diurus jenazahnya, disolatkan, dikafankan, disolatkan, dibawa ke masjid, disolatkan. Hingga saatnya dia dilahatkan. Subhanallah. Saat jasad ini dimasukkan ke liang lahat, jasad ini
tidak bisa menghadap ke kiblat. Allah. Begitu jasadnya dihadapkan ke kiblat, dia balik lagi. Dipaksa ngadep kiblat, dibalik lagi. Nah, kita nanti begitu kita. Setiap kita wafat nanti kita akan dihadapkan ke kiblat, dibuka kain kafannya, ya, dihadapkan ke kiblat lalu diadzankan. Nah, ini pemuda setiap kali dihadapkan balik lagi, dihadapkan balik lagi. Sampai orang-orang yang di bawah ini bingung, bagaimana ini? Sudah ditinggal. Dia tanya ke satu ulama yang ada di kota Madinah, ulama sepuh waktu itu. Lalu dibilang, idza kana if'al bima syaa rabbuka, katanya. If'al bima syaa rabbuka. Lakukan apa yang Tuhanmu kehendaki. Artinya sudah, kalau memang begitu ya sudah, kubur apa adanya. Lalu datang ini orang ke makam tadi, sampaikan fatwa daripada guru ulama setempat. Akhirnya diupayakan untuk dikabahkan, dikiblatkan yang terakhir kali. Subhanallah. Begitu dikiblatkan, dia berbalik malah membelakangi Ka'bah, kiblat seperti ini. Jadi yang tadi kan begini aja, begini lagi, nggak mau. Begitu yang terakhir, akhirnya sudah, maka ditinggal itu. Lalu datang dia ke Syekh, udah selesai dikuburkan, datang ke orang alim tadi, ya Syekh, kenapa ini bisa begitu? Apa dia bilang? Hadza rajul yu'minu billah wa la yu'minu bi Muhammadin. Orang ini beriman kepada Allah, tapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kok bisa? Katanya. Kalau engkau mau tanya, kok bisa, tanya pada istrinya. Lalu diutuslah wanita untuk datang kepada istrinya. Datang. Ditanya, kenapa suamimu kok seperti ini? Gitu. Oh, istrinya nangis. Oh, nangis. Dia bilang apa? Suami saya itu orang baik. Dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dia tidak pernah memarahi aku, tidak pernah berbuat kasar kepada anak-anakku, gitu. Dia orang baik gitu. Kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Dia bilang, hanya saja dari semenjak saya menikah sampai dia wafat, saya belum pernah dibawa ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sholatnya, khatamnya di Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bagaimana akhlaknya seorang mukmin kepada Nabi Muhammad mempengaruhi imannya seseorang. Tidak cukup ibadah saja kalau Nabi Muhammad dikesampingkan. Tidak cukup dia fokus sholat ibadah kepada Allah kalau Nabi Muhammad tidak diagungkan. Nah, ini ya, sehingga dia subhanallah luar biasa gitu, sholatnya 5 waktu di situ. Ya, kemudian etika pahalanya yang dia dapat itu luar biasa gitu, kalau kita bayangkan. Tapi di akhir hayatnya, alhamdulillah. Nah, maka selama kita mengenal apa itu yang namanya sunnah Nabi Muhammad SAW, maka berupayalah untuk mengamalkannya. Yang kita bisa, yang Nabi tidak suka, yang Nabi larang, meskipun tidak haram, maksimal mungkin dihindarkan. Nabi nggak senang kalau umatnya makan berdiri. Upayakan jangan makan sambil berdiri. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad gak senang melarang umatnya minum dengan tangan kiri. Pernah ada satu kisah di dalam kitab An-Nawadir, di kitab An-Nawadir, seseorang yang bermimpi seolah-olah kiamat terjadi. Ada seorang bermimpi seolah-olah kiamat terjadi. Di dalam mimpi itu dia digiring oleh malaikat-malaikat, dipojokkan sampai ke tepi api neraka. Gitu. Didorong gitu, sampai dia ke tepi, sampai dia hampir kejatuh. Begitu hampir kejatuh, tangannya ini kena kobaran api. Hampir kejatuh, dia bangun. Begitu bangun, tangannya kering, Ustaz. Tangannya kering, tangan sebelah kirinya kering. Ya. Paham nggak nih ceritanya nih?
Nggak paham nggak apa-apa. Kita lanjut. Ya nggak apa-apa. Begitu bangun dia kering. Akhirnya dia tanya ke gurunya. Dia punya guru, itulah nikmatnya ya. Makanya Ustadz Nasrullah jangan ditinggalin. Ada apa-apa tanya sama guru, ada apa-apa tanya sama guru. Tapi bawa duren nih satu. Jadi kadang nanya dong. Nangka sepotong. Masih ingat nangka sepotong itu tuh. Bangun dia datang ke gurunya, Syekh, kering ini. Jadi kayak nggak ada darahnya, kayak kebakar. Akhirnya datang. Dia teriak, ya Syekh, apa yang terjadi dengan diriku? Apa yang terjadi dengan diriku? Aku bangun tidur, tanganku seperti ini. Gurunya nanya, apa yang kau lihat dalam mimpi? Dia cerita, ya guru, saya mimpi begini. Terus ditanya, kenapa bisa begitu? Apa yang kamu kerjakan sebelum tidur? Dia bilang, dia ingat, ya Allah ya Syekh, gitu. Aku sebelum tidur minum dengan tangan kiri. Allah. Lalu diingatkan sama anakku, Abah makan minumnya tangan kanan gitu. Gitu makruh, dia tetap minum gitu. Minum tangan kiri. Meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, hati-hati. Nah, seperti ini juga abridu bito'a. Ya, dinginkan makanan. Ya, fainal hara la barakata fi. Sesungguhnya sesuatu makanan yang panas adalah tidak ada keberkahan. Termasuk makruh meniup. Ya, ini suka nih. Ya, makruh ngopi ya. Ngopi kan nggak boleh. Makruh ya makruh. Terus gimana caranya? Ya udah, ente kalau caranya disebutkan di dalam kitab. Kalau ente minum kepanasan, ambil gelas kosong, tuangin. Ada dikasih jalan keluar. Agar apa? Agar jangan ditiup. Kenapa? Karena Nabi nggak senang. Jadi kopi tarik itu sunnah berarti. Iya gitu. Kopi tarik. Ada yang. Nah, tapi ada juga beberapa makanan yang kalau nggak panas nggak enak dimakan. Ya, apa itu? Sotomi. Ya. Atau mungkin juga yang nggak dimasukin tuh yang terlalu panas gitu. Rukhumah. Jadi Nabi itu kalau makan sampai hilang rukhumah. Rukhumah tuh kayak gelembung-gelembung tuh ya. Ya, gelembung-gelembungnya itu. Kalau udah gelembung-gelembungnya ada hilang baru. Karena biasanya orang Arab tuh kan makan kalau nggak panas nggak enak ya. Ngeteh kalau nggak panas nggak enak kalau orang-orang Arab tuh. Ya, ngopi juga begitu. Justru orang Arab tuh kalau minum teh dingin aneh gitu. Saya pernah waktu masih kuliah itu kalau pagi sarapan tuh ada teh. Kalau nggak habis kita masukin botol kosong. Itu kasih masuk botol ditutup gitu, kasih nama Wahidin gitu. Nitip di dapur kuliah deh, asrama itu. Teh. Pas siang-siang kan enak tuh, pulang kuliah panas-panas gitu kan, pulang kuliah terus minum tuh asik, seger gitu. Orang Arab kaget tuh. Syada katanya, apa ini kok? Teh dingin, apa ini teh dingin? Saya bilang, jarib ta'rif gitu. Ente coba, ente bakal ngerasain. Gitu. Wah, biasa orang Arab pasti sengaja nggak ada orang Arab sini ya? Nggak. Ya. Wah, syada gitu. Akhirnya kita pergi, mungkin dia malu gitu, gengsi. Dia nyoba Ustaz. Udah ana diamin aja. Besoknya ana ada sisa minuman, ana masukin lagi ke botol. Ana buka kulkas, udah banyak botol teh. Namanya Hamud semua. Orang Arab. Allah. Nah, jadi kembali kepada hadis saya. Jadi cerita orang Arab, banyak cerita-cerita orang Arab di sebutannya, termasuk juga bantal guling. Orang Arab tuh aib kalau tidur kayak guling, Ustaz. Jadi kalau ada kita yang Indonesia tuh kalau tidur kan kalau nggak gulingan nggak enak ya. Wah, ada aib gitu. Besoknya dia ke pasar beli guling juga orang Arab. Ditanya sama temannya, ya Syekh kata, lah anak Indonesia katanya. Anak Indonesia sekarang. Ya rusak Indonesia tuh. Baik, kita kembali kepada hadis ya. Hadis yang keempat.
Qala sallallahu alaihi wasallam, ini luar biasa ini. Abghadul halal ilallahi at-talaq. Abghadul halal, perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah at-talaq, perceraian. Perceraian itu halal jika seseorang sudah tidak merasa tidak ada kecocokan, boleh. Tapi ketahuilah, perceraian itu adalah sesuatu hal yang halal, tapi Allah benci, Allah tidak suka. Kenapa? Karena banyak mudaratnya untuk keturunan-keturunannya dan juga untuk dirinya gitu. Ya, nah, apalagi jika ada seorang wanita yang meminta cerai dari suaminya, ini hati-hati. Tanpa sebab syar'i, hanya gara-gara telat jemput. Telat jemput langsung, pulangkan saja aku pada ibuku gitu. Atau Betaria Sonata ya. Tahuan umurnya. Nah, itu wanita yang meminta cerai dari suami tanpa sebab syar'i. La yasum raihatal jannah. Wanita itu tidak akan pernah mencium baunya surga. Naudzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hati-hati. Nah, ini termasuk hal yang bercandanya aja serius. Bercandanya serius. Misalnya pernah terjadi di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada pengantin baru nikah. Baru nikah, malamnya nikah, siangnya ceritanya jalan ke sungai. Nah, Adin. Ya, Adin, kita biar penasaran dulu deh. Iya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Rabbi ighfirli wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbana shaghira. Sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan kembali ya pembahasan kitab Shifaa'us Sakim ya, hadis yang keempat tentang apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal tapi tidak disukai ya. Jadi dan kita tidak boleh memain-mainkan ya urusan pernikahan ini. Ya, fadhal Ustaz, dilanjut tentang kisah pengantin baru. Pengantin baru. Ada pengantin baru sini ada? Enggak ada. Ini semua pengantin baru kayaknya. Oh, baru semua. Baru diperbarui itu. Iya. Ada pengantin baru banget nikah gitu, biasalah baru nikah gitu ya. Kalau ini kan udah lama nikah, udah pengalaman aja. Ini ada baru nikah, gandeng tangan, suami istri gandeng tangan, capek, duduk deh di jembatan gitu. Terus kakinya di bawah ada air. Tiba-tiba lagi ngobrol, cincinnya si perempuan tadi jatuh. Lagi ngobrol mungkin ya, ngobrol main-main gitu, jatuh. Kaget. Wah, yang manggil sayang, masih baru ya. Baru tadi malam. yang jatuh. Biar kamu sini. Enggak, jangan. Kalau kamu turun, saya ceraikan kamu. Begitu kata suaminya. Kata suaminya. Biar aku nyemplung perempuannya, turun. Udah dibilang jangan turun. Kalau kamu turun gitu, kamu saya ceraikan gitu. Maksudnya istrinya nggak mau, dia tanggung jawab, dia nyemplung juga gitu. Bingung nih suaminya. Ya Allah, baru semalam nikah, paginya udah saya ceraikan. Wah, gelisah. Nanya Ustadz Nasrullah juga nanya, cerai nggak? Cerai. Waduh. Nanya Ustadz Rosidin, apalagi gitu. Ini hukumnya gimana? Cerai nggak? Cerai. Datang ke Imam Syafi'i. Ya, cerai nggak? Nggak. Cerai nggak? Nggak. Gilang dia. Alhamdulillah nggak cerai. Kenapa bisa?
karena air yang kau tunjuk sudah mengalir. Imam Syafi'i itu beda sama Ustaz Rosidin. Apalagi setelah ini enggak. Ya Allah. Jadi waktu dia marah tuh, kalau kamu turun saya cerai kamu, kan dia nunjuk tuh. Nah air yang ditunjuk udah lewat gitu, dia turun gitu. Semua ustadz bingung juga itu, kata Imam Syafi'i bilang enggak, karena yang ditunjuk sudah. Nah itu jadi hati-hati betul-betul, jangan sampai bercanda-bercanda. Ya sekarang ini subhanallah, banyak saya jumpai orang datang, anak-anak muda nikah, begitu berantem cerai, istrinya perempuannya bilang udah, kalau kamu nggak mau ceraiin aja. Ya sudah, jadi itu karena cerai itu ada dua ungkapan, ada yang pakai sorry jelas, kalimat talak atau kalimat cerai itu jelas, itu udah nggak pakai apa-apa lagi. Kalau ada seseorang bilang cerai udah, tapi kalau kiasan ya misalnya ya kembalikan aku, aduh pulangkan aku saja, ya sudah kamu saya pulangkan, nah, itu masih namanya kinayah, tidak, masih membutuhkan niat, ditanya dulu niatnya. Tapi kalau sudah pakai tolak, pakai cerai, itu nggak ditanya. Kalau ada seseorang bilang kamu saya cerai, udah itu nggak usah ditanya lagi, udah jatuh sudah. Ya, tapi kamu bukan istriku misalnya, nah, itu kinayah. Nah, itu maksudnya apa? Gitu. Nah, itu contoh aja. Diperjelas gitu ya. Makanya kalau ada yang nanya ke Ana, Ustadz, Ana nggak jawab. Mana Ustadz ini statusnya gitu, tunjuk ya air kayak tadi tuh ya. Jawaban Ana tuh langsung aja ke KUA. Tanya yang lebih paham, ahlinya ya. Kalau memang itu di pengadilan, jadi kalau sekarang ini kan kadang-kadang memang gampang sekali ngomong cerai. Ya. Nah, cuma kita juga sebagai seorang ya yang mengetahui ilmu ini, kadang-kadang ada juga Ustadz cerita itu ya lagi naik di pohon mangga gitu, suaminya gitu kan, tangkap ya talak 1 gitu, tangkap, talak 2 tangkap, talak 3 tangkap, bingung setelahnya gitu, dimain-mainin seperti ini bingung. Kalau nanya sekarang udah nggak ada Imam Syafi'i Ustadz, udah nggak ada Imam Syafi'i. Akhirnya nanyanya ke pengadilannya aja, udah kayak gini-gini gitu ya, nanyanya ke pengadilan. Seperti ungkapan-ungkapan yang disambut gitu, seperti disambut itu. Udah, kamu ceraikan saja saya gitu. Ya sudah. Nah, itu sambut terjadi itu. Tapi gimana kalau udah terjadi Ustaz? Jadi kan sesuatu yang tidak disukai Allah, tapi sudah terjadi, sudah takdir di masa yang lalu. Semua yang terjadi ada catatannya. Semua yang terjadi sudah dicatat rapi oleh Allah. Ya sudah terjadi gitu. Cuman manusia punya khiyar, manusia punya pilihan gitu ya. Kalau kita yang menjadikan rumah tangga adalah ibadah, saat dia menjadikan rumah tangga adalah ibadah, dia akan melihat kekurangan pasangan hidupnya adalah surga, sehingga dia akan berusaha. Apapun yang terjadi, dia akan sabar, dia akan menghindarkan itu semuanya, gitu. Kalau pasangan-pasangan yang sekarang ini, yang jauh dari majelis ilmu, jauh dari orang tua, jauh dari guru-guru, yang sedikit-sedikit logika yang bermain, emosi yang didahulukan, gitu, ya, sehingga mudah sekali seseorang itu menceraikan, mudah sekali seseorang itu berpisah. Pertanyaannya, apakah itu takdir? Semua ditakdir, semua ada takdirnya. Semua ada takdirnya. Jika memang seseorang sudah dipertahankan, seseorang sudah diupayakan, tapi dia harus juga berpisah, itu. Tapi sebelumnya ada stepnya. Kan di Al-Quran ada ayatnya. Ya, wahjuruhunna fil madhaji. Kalau seseorang itu tidak ada kecocokan, yang pertama diam dulu. Diam, nggak bisa pisah dulu tidurnya, pisah dulu, keluar dulu, ada stepnya. Jadi Allah memberikan petunjuk gitu. Memang perceraian ini semuanya takdir Allah, semuanya sudah ditakdirkan, semuanya sudah diatur oleh Allah. Tapi Allah memberikan dulu kesempatan, dia renungin dulu, dia belajari dulu, dia dekati dulu, dia bertanya, dia suluh, dia hakadana.
Kadang-kadang ada juga yang datang gitu, Ustaz, datang gitu ke saya gitu. Terus kalau kita kasih dalil-dalil agama gitu, ini dalilnya begini, dalilnya begini. Terus ada yang salah satu pasangannya itu entah suami atau istri. Kenapa sih Ustadz setiap ngomongin tentang keluarga itu selalu rujukannya agama gitu? Ya. Kenapa kok rujukannya agama gitu ya? Dalil lagi, Quran lagi, hadis lagi gitu. Jadi dia ngerasa kayak disalahkan gitu ya. Ya, kita kan udah mau cerai nih, tapi kok ngomongnya dalil lagi? Terus saya tanya balik aja, Ustaz. Kemarin nikahnya di mana? Di kantor urusan polisi atau kantor urusan agama? Dia kan nikahnya di kantor urusan agama. Baru dia bilang, oh iya juga ya. Makanya akhirnya kenapa ya keluarga itu bisa dipertahankan kalau agamanya bagus. Kalau agamanya nggak bagus ya pasti nggak mudah untuk mempertahankannya. Makanya ya mudah-mudahan keluarga-keluarga di sini menjaga ya hubungan suami istrinya itu dengan ilmu, dengan agama. Karena masuknya juga kantor urusan agama. Tapi Ustaz, menjadikan sebuah rumah tangga berpisah atau cerai itu target utama bagi seorang iblis. Iblis itu target utama itu gimana rumah tangganya orang-orang yang beriman itu berantakan. Itu target. Dalam hadis hadis Jabir riwayat Imam Muslim, itu saat diceritakan saat Allah mengusir iblis, itu iblis bikin istana di atas air. Jadi istananya iblis itu di atas air. Nah itu dia punya tentara itu banyak banget, makanya dia mempersiapkan untuk tentaranya tuh iblis tuh ya, banyak ya. Setiap hari itu aja pada tentara-tentara itu ada laporan ya, ana fa'altu hadza, aku sudah bikin orang mencuri, aku sudah bikin orang mabok, aku sudah bikin seseorang itu menipu. Kata iblis, ma fa'alta syai', engkau tidak berbuat sesuatu, engkau tidak berbuat sesuatu, engkau tidak berbuat sesuatu. Datang satu iblis, baru saja aku telah membuat rumah tangga si fulan dengan si fulan berantakan, bercerai. Laqad fa'alta hadza, kamu baru oke. Baru dia mendapatkan kedudukan, dia prajurit tertinggi pangkatnya di sisinya iblis. Masya Allah. Itu hadisnya begitu tuh. Jadi jangan kaget, emang kerjaannya iblis itu ya begitu. Nah, hadis selanjutnya yang ke-5, mungkin setelah ini kita tanya jawab. Qala sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal ilallahi al-aladdul khasim. Ini laki-laki ini. Laki-laki yang paling Allah tidak senang. Laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah al-alad, ay syadidul khusumah. Laki-laki yang dia punya pendapat maunya didengar, gak tahu mau benar mau salah, dan dia gak mengakui gitu loh. Dia tidak mau mengakui kalau pendapatnya itu kurang tepat. Suami istri itu kan, misalnya suaminya nanya, mah yang bagus pakai baju mana, coklat apa merah gitu. Kata istrinya coklat. Begitu keluar ternyata pakai biru. Istrinya kan protes. Tetap dia nggak mau dibenerin sama istrinya. Pokoknya apapun pendapatmu pasti nggak benar. Ya. Makanya sengaja saya tanya gitu ya. Pokoknya apapun pilihan kamu, aku pasti yang sebaliknya begitu ya. Jadi laki-laki yang syadidul khusumah, laki-laki yang selalu membenarkan idenya, pendapatnya gitu. Apa sih bahasa kita ya? Egois gitu ya. Egois gitu. Dan dia nggak mau mengalah gitu loh. Arogan gitu. Nah, ini laki-laki yang Allah nggak senang. Dan dia kalau al-khasim dan sering protes. Al-Khasim sering menaza'ah, sering protes, sering debat gitu. Dia kalau nggak ngomong, kalau nggak ngeritik, nggak ini tuh kayaknya nggak enak gitu. Sebetulnya
di dalam tafsir hadis ini tidak dikhususkan untuk laki-laki, perempuan pun iya gitu masuk dalam hadis ini gitu. Walaupun di situ bahasanya rijal, Rijal, tapi rijal. tapi dikhususkan lebih nggak senang ada laki-laki. Allah lebih nggak senang kepada laki-laki. Kalau perempuan Allah nggak senang, tapi kalau laki-laki Allah lebih nggak senang. Laki-laki yang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Mendengar pendapat orang lain. Ya, kalau udah dia mau udah. Nah, kalau pendapatnya nggak dipakai, dia kuat diemin orang. Dia kuatnya demi orang, dia diam gitu. Syadidul khuswa, dia nggak ngomong. Kalau udah kesel udah ditahan udah 5 hari nggak ngomong. Gitu. Wah. Kadang dikritik sama istrinya gitu, dia nggak mau. Istrinya nggak ditegur 3 hari, ya nggak dikasih uang belanja 3 hari. Nah ini laki-laki yang demikian adalah laki-laki yang Allah tidak suka. Sebaliknya, ya kata Rasulullah, khairukum li ahlikum. Laki-laki yang paling baik, paling baik kata Nabi, diulang, khairukum li ahlikum. Laki-laki yang paling baik di antara kalian adalah laki-laki yang paling baik kepada keluarganya. Laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Wa hadza huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu jangankan kepada istri, kepada perempuan beliau sangat berlaku baik. Kalau udah istrinya udah namanya istri pasti. Ini setiap perempuan yang beliau jumpai nggak pernah membentaknya, nggak pernah ada seorang wanita, datang kepada Nabi Muhammad, apa bahasanya, perempuan ini bawel, ada cerewet ya, bahasa Arab. Dia datang kepada Nabi Muhammad. Itu di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada sahabat lah gitu. Nabi rupanya ada korma gitu. Tiba-tiba dia datang nyamperin Nabi, nyerobot depan sahabat perempuan. Kata perempuan itu, ya Rasulullah, aku mau dong disuapin korma. Itu si perempuan tadi. Si perempuan tadi. Oh. Badihil kalam. Jadi mulut nggak bisa jaga mulut gitu perempuan ini nggak bisa jaga mulut gitu. Datang ke Rasulullah di depan sahabat, langsung duduk. Tiba-tiba Nabi lagi makan korma, dia langsung bilang, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku mau dong disuapin korma gitu. Kata Sayyidina Umar, ada siapa ini? Aisyah bukan, Fatimah bukan gitu kan. Tiba-tiba minta disuapin gitu. Nabi Muhammad enggak menolaknya dan juga tidak berkata apapun. Nabi Muhammad cari kain gitu, dari kain itu tutup tangan, diambil orang, disuapin gitu. Disuapin sama Nabi. Masya Allah. Begitu maksudnya. Tapi enggak, jangan yang itu tuh yang bagusan. Waduh. Ini Sayyidina Umar udah giginya udah keselnya ini Sayyidina Umar. Udah mau disuapin sama Nabi kan pemalu. Iya. Anda juga pemalu. Begitu mau disuapin gitu, enggak, jangan yang itu, yang bagusan. Sahabat marah. Kesel. Nabi dengan senyum dengan sabar, diambilin yang dia mau, lalu disuapin. Udah disuapin, udah. Terima kasih Muhammad. Badihal kalam. Subhanallah. Itu sahabat. Mana? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berkata sepatah pun? Rasulullah diam. Enggak ngomong. Sehari, 2 hari, 3 hari baru datang utusan wanita. Perempuan yang tadi itu mulutnya gak bisa dijaga, berkat disuapin Nabi Muhammad, tidak ada yang keluar dari lisannya setelah itu kecuali kebaikan. Masya Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi Muhammad. Ini yang ngelihat ini nanti minta disuapin. Tapi alhamdulillah nggak ada korma. Kalau ini kan kelebaran, mangap banget. Aduh, beresiko ini. Ada yang mau disuapin gitu. Kalau berani langsung maju ke sini. Ini perempuan tengah-tengah sahabat langsung maju, Ustaz, langsung maju.
Badil. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang di sini aji mumpung Ustaz kalau mereka. Allah. Tapi Rasulullah nggak pernah menyentuh tangannya kepada sesuatu yang diharamkan. Jadi saat menyuapkan pun beliau nggak ada, pakai tetap dipakai penghalang suapin dan tidak melihat wajahnya. Rasulullah tuh dikatakan dalam Al-Habib Abdurrahman As-Segaf adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu itu. Tapi seperti gadis tapi zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kan udah gak punya malu, bukan pemalu lagi, gak punya malu itu. Allah. Orang sana tapi Ya. daerah Tasik. Jadi sama wanita lain aja Nabi begitu, apalagi sama istrinya. Allah. Kalau di sini kebalik Ustaz. Sama wanita lain lembut banget. Nah itu dia itulah. Sama istri sendiri keras itu Ustaz. Kadang-kadang juga ibu-ibu begitu gitu. Kalau sama suaminya kadang teriak-teriak, tapi sama Pak Haji, Pak RT, apalagi sama Pak Ustadz, aduh lembutnya. Kadang ada yang bercemburu mana Ustaz? Ada Ustadz. Dia tiap hari dia dengerin audio aneh. Suaminya matiin. Ngapain sih kamu dengerin suara lelaki lain gitu? Ya Allah. Tapi alhamdulillah setelah itu suaminya ikut magnet rezeki. Masya Allah. Sepertinya nggak jauh beda dengan cerita tadi ya. Iya. Setelah dia marah-marah ikut marah. Setelah disuapin dia Jadi kita nggak suapin korma, suapin ilmu. suapin ilmu. Allah, Masya Allah. Nah, Cukup Ustaz. Nah, baik. Jadi kita dapatkan 3 hadis hari ini ya. 1 hadis tentang makanan panas ya. Jadi kalau makanan panas tunggu dulu sampai dia bisa diminum ya. Gelembungnya atau gejolaknya ya, jangan sampai melepuh ya. Pernah di sini makan sampai melepuh gitu ya. Terus kadang-kadang kita kalau masuk ke restoran, ada restoran yang memang sengaja panas gitu. Kayak Sabu Haji gitu ya. Terus ada makanan Jepang gitu ya, memang makannya persis di depannya itu. Memang sih kalau anak bawa anak-anak itu memang agak khawatir ya. Aduh nih anak-anak gimana, takutnya kesentuh atau apa gitu ya. Dan tahan panasnya itu. Iya. Bukan bertahan lagi Ustaz, sampai apinya di depan kita. Allah. Ya, sekarang akhirnya kita baru tahu ya, ternyata ada hadis Nabi yang memang Nabi nggak menyukai hal yang seperti itu ya. Jadi nanti kita perbaiki ya. Ya. Yang kedua tentang perceraian ya, ya. Tapi ada satu prinsip Ustadz di mana itu rezeki. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa memperindah masa depan. Ya. Jadi masa lalu kalau memang udah cerai, masa lalu nggak bisa diubah lagi. Mau gimana lagi? Kalau memang sudah terjadi. Kadang-kadang kalau kita baca begini Ustadz, baca hadis seperti ini, langsung komen. Kalau dulu udah terjadi gimana? Yang lalu biarlah berlalu. Ya, dulu mungkin karena nggak pakai ilmu. Dulu mungkin ngajinya ya ngaji kadang-kadang gitu. Nah sekarang alhamdulillah karena sudah ada, tapi bisa memperindah masa depan. Mudah-mudahan hadis ini yang ada di sini ya, mudah-mudahan terjaga suami dan istrinya. Amin. Ya, walaupun boleh tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama wanita ya. Terutama wanita jangan meminta cerai. Ya. Waktu itu ada yang nanya ke saya, Ustadz gimana kalau saya minta cerai gitu. Saya bilang coba tunda dulu, artinya pikirkan dulu ya. Karena suami itu fungsinya 2 ya. Karena kondisi sekarang Ustaz, ada yang disebut sebagai fatherless sama husbandless sekarang ini ya. Jadi udah nggak ada lagi suami, nggak ada lagi ayah sekarang ini. Kenapa? Suami itu ya kerjaannya main HP, main game, kemudian nggak kerja gitu. Ya ini sekarang nih kondisi kita fatherless, husbandless. Ustadz saya mau cerai sama suami saya gitu. Ya kenapa? Nggak kerja Ustadz, saya yang kerja. Ya sementara dia cuma ya duduk diam aja begitu gitu kan. Ya mending kalau belajar ilmu magnet rezeki duduk diam rezeki datang. Yang ini duduk diam main game gitu kan. Ya kalau kita kan duduk diam ngaji kan gitu ya. Ini duduk diam main game, masak sama anak, main judi gitu. Terus kemudian saya bilang gitu kan. Ya mungkin perlu ditahan dulu ya, karena fungsi suami ini ada 2. Satu fungsi sebagai seorang qawam ya, orang yang ngasih nafkah, orang yang ngasih perlindungan dan segala macam, atau
ya ngasih nafkah. Dia bilang saya udah nggak dapat nafkah lahir, udah nggak dapat nafkah batin. Nah kalau nggak dapat itu, coba yang kedua, fungsi itu mah cuma fungsi sekunder. Tapi fungsi primernya suami adalah menjaga nanti di yaumil akhir. Itu fungsi primernya suami. Jadi ibu, ya dalam sebuah hadis dikatakan ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Ya, seorang wanita yang meninggal dunia terlebih dahulu lalu dikatakan kepada suaminya, apakah kamu ridho? Ridho 100%. Ya, itu titik bukan koma. Kalau koma kan karena saya mau ganti lagi yang lain. Makanya saya bilang titik dulu nih, titik ya. Aku ridho 100%. Maka dakhalatil jannah, masuk ke dalam syurga. Artinya ridhonya suami ini akan menggugurkan semua dosa istri. Nah kalau seandainya memang yang apa namanya sekunder nih nggak dapet, yaitu nafkah lahir, nafkah batin, coba deh gitu kan, nafkah nanti di yaumil akhir akan menjadi pelindung. Alhamdulillah Ustaz nggak jadi cerai Ustaz, nggak jadi cerai. Akhirnya alhamdulillah nggak jadi cerai, kemudian menerima apa adanya. Ya, dan ketika dia garpu tala dapat ayat itu 6611, ya 6611. Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, itu doanya Siti Asiyah. Makanya Siti Asiyah ini menjadi salah satu wanita utama dalam Islam karena dia punya suami zalim tapi dia bersabar. Ya kan? Suaminya zalim, Fir'aun, tapi dia bersabar. Ya. Pas dia dapat ayat itu, suami saya belum kayak Fir'aun. Ya, Asiyah saja bisa sabar, maka insya Allah aku juga bisa sabar Ustaz. Itu Masya Allah. Alhamdulillah selamat lagi gitu ya. Satu keluarga kaum muslimin ya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan yang setelah ini yang jelas yang lalu kita tidak bisa ubah. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa memperindah masa depan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya laki-laki yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang ngotot, arogan, nggak mau ya dengerin kata-kata. Saya teringat Ustadz, waktu itu ada seorang lelaki yang ingin cerai sama istrinya, tapi sebelum cerai dia mau lapor dulu sama Umar, gitu kan? Mau lapor dulu sama Umar, ya Ustadz ya. Nah terus kemudian pas lapor gitu kan, mau datang ke Umar. Nah pas mau masuk ternyata Umar lagi diomelin, tapi nggak kelihatan tuh diomelinnya sama siapa gitu kan? Ya, loh kok Umar lagi diomelin gini aja, iya. Terus kemudian agak melongok begini, ternyata yang ngomelin istrinya gitu. Ya. Ternyata Umar aja diomelin sama istrinya gitu. Khalifah gitu diomelin sama istrinya kok nurut gitu. Lah kita belum jadi khalifah ya, baru jadi ketua RT ya. Udah ngerasa bisa gitu kan menaklukkan istri, padahal Umar saja jadi khalifah nggak bisa menaklukkan istrinya. Jadi para suami yang ada di sini coba tolong ngaca. Anda tuh belum jadi siapa-siapa gitu. Jangan nganggap bisa mengendalikan istri gitu. Ya. Alhamdulillah dapat hadisnya kita ya. Dapat hadisnya. Jadi kalau di sini katanya ada namanya persatuan. Suami takut istri. Ya, suami ikatan suami takut istri. Alhamdulillah bukannya takut kita ya. Kita nggak takut sama istri, tapi takut sama hadis tadi. Ya. Masya Allah. Jadi sekarang udah punya alasan Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya nanti bilang kok lu takut banget sama istri, bukan ya. Saya habis ngaji. Jadi saya nggak mau jadi orang yang arogan. Masya Allah. Dapat hadisnya kita ya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu Anda bisa mengendalikan kembali suami Anda ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup ya majelis kita. Alhamdulillah dapat banyak ilmu hari ini ya. Cukup? Ya alhamdulillah cukup ya, Masya Allah. Ustaz mungkin ada closing statement ya, penutup dari majelis kita. Ada satu laki-laki, dia tinggal di sebuah hutan ya, tinggal di hutan. Kemudian suatu hari datang temannya, mungkin dari Depok kali gitu datang. Begitu datang, dilihat, Assalamualaikum. Salam, ada suara istrinya. Siapa? Saya Fulan dari ini. Ngapain? Mau ketemu si Fulan. Tunggu aja di situ, ntar dia datang. Begitu. Gak lama datang ini temannya datang, di belakangnya
ada harimau bawa kayu bakar punya dia. Kaget ya, hebat banget ya. Dia pergi nyari kayu, pulang yang bawain siapa? Harimau. Keren banget. Oh, sudah tuh, turun situ. Pulang dia. Udah ngobrol asik cekrama, udah sore dia pulang. Setahun kemudian datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ketemu Fulan. Oh, tunggu aja, tunggu sebentar lagi datang gitu ya. Tidak lama datang dia bawa kayu. Gitu. Kamu? Iya. Loh, mana harimaunya? Iya. Oh, ceritanya panjang gitu. Minum dulu gitu. Dia bilang, dulu saya ini dibantu oleh seekor harimau. Karena saya sabar punya istri yang begitu galak. Istri saya itu galaknya luar biasa. Tapi setiap kali dia berkata sepatah-patah pun aku tidak pernah membalasnya. Dia mau ngomong apa aja ya. Saat aku menerima dengan keadaan istriku, maka ditundukkan oleh Allah semua apa yang ada di dalam hutan ini. Oh, bahagia kita ini. Jadi kalau ingin semua tunduk kepada kita laki-laki, terima apapun yang diomongin sama istri kita, semuanya nanti. Terus kalau sekarang alhamdulillah ada istri lagi. Menang banyak istri saya. Iya. Jadi takluk semua Ustaz ya. Yang kedua kayaknya jangan diterusin loh. Ya. Terusin Ustaz. Makin banyak menang. Anak siap Ustaz. Kalau sekarang gimana? Sekarang itu istri pertama itu meninggal kemudian aku sekarang menikah dengan istri yang diam, sabar gitu. Saat aku diberikan istri yang sabar, yang diam, sekarang engkau lihat sekarang tidak ada yang mendekati aku. Bahkan untuk membawa kayu pun aku harus berusaha sendiri. Jadi istri ini membawa keberkahan buat kita semua. Begitu. Nabi Muhammad mengajarkan begitu. Ya. Cuman juga ingat, karena ini pengajiannya umum, next kita bahas pengajian khusus ibu-ibu biar kita marahin satu-satu jadi. Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Haji Wahidin Mas Duki yang telah membawakan hadis ya. Tentunya penulis punya alasan kenapa mengurutkan hadis-hadis tersebut ya. Jadi hadis yang pertama tentang niat, masih ingat nggak? Hadis yang kedua tentang rezeki, ya hadis ketiga tentang makanan yang panas, hadis ketiga tentang ya talak ya, dan hadis yang kelima tentang laki-laki yang lembut ya, laki-laki yang tidak arogan. Masya Allah, pasti ada sebabnya kenapa itu yang diurutkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang baik ya, insya Allah. Bapak Ibu semua, nanti tanggal 15 Oktober saja, 15 Oktober Ustadz Wahidin akan mengadakan Maulid Nabi di pesantren beliau ya. Di mana Ustadz alamatnya? Di Parung, Gunung Sindur. Di Parung, Gunung Sindur ya. Nanti insya Allah ada beberapa perwakilan ya dari kita ya, akan menuju ke sana. Cuma Ana mohon izin Ustadz, Ana diundang ke Pekanbaru Ustadz. Masya Allah. Ya, jadi tanggal pas 15 itu ya. Pas 15 ya. Pas ya 15. Nanti insya Allah nanti ada beberapa wakil dari Mahnet Rezeki Center. Saya ngerekam wajah-wajahnya jadi. Ya, insya Allah. Masuk ibu-ibu nih ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita ya dapatkan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama akhiri dengan sholawat ya Rabbana a'tarafna. Tapi saya mau bacakan dulu artinya ya, sholawat ya Rabbana a'tarafna ini ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna, ya Tuhan kami mengakui bahwa kami melakukan dosa ya. Kemudian wa annana asrafna ala ladha asrafna, kami telah melintasi batas-batas lebih dekat ke neraka. Kemudian fatub alaina taubah taksil kullahaubah, harap terimalah taubat kami yang membersihkan segala dosa ya, dan sembunyikanlah kekurangan kami dan membuat aman dari rasa takut. Nah, itu arti dari ya sholawat kita yang selama ini.
Kemudian maafkanlah kedua orang tua kami, juga anak-anak kami ya Rabbku. Ya. Kemudian dan ampunilah juga dosa keluargaku, teman-temanku, dan sisa-sisanya dari semua kenalan kami. Ya. Dan ampunilah setiap tubuh yang memiliki wa kulli dzi mahabbah au jiratin au suhbah, dan setiap tubuh yang memiliki kasih tetangga atau sahabat. Ya. Dan setiap muslim, ya artinya semua orang-orang, ya para muslimin wal muslimina ajma, amin ya rabbi asma. Semua kaum muslimin tolong ampunkan semua dosanya. Ya. Kemudian fadlan wajud dan manna biktisabin minna, oleh kasih karuniamu kami unggul bukan dengan usaha kita. Jadi kita unggul bukan karena usaha, ya. Bil Mustafa Rasuli nahdha bikulli suli, melainkan dengan utusan Al Mustafa kami mencapai semua niat kami. Ya, tadi ya disampaikan ya. Jadi kita tuh dapetin usaha ini bukan karena kemampuan kita, tapi karena ada rahmat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di ujungnya salawat serta salam dari Tuhanku untuk, ya, semoga tercurahkan kepada, ya, Nabi Muhammad SAW sebanyak makhluk yang ada, dan atas keluarganya dan para sahabat sebanyak hujan yang turun. Nah, itulah arti dari ya salawat ya Rabbana tarafna. Yuk mari sama-sama kita bacakan ya salawat ini, semoga menjadi salah satu ya ikhtiar kita untuk mendekat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah تغسيل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فالحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي
Shalli ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Seperti biasa, silahkan nanti dibuat resume dari kajian kita hari ini, dikirim ke grup ya. Nanti insya Allah akan kita pilihkan beberapa untuk mendapatkan hadiah ya dari kami. Dan sampai jumpa dalam pertemuan ikram berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.